warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Armasa dengan NIM 223169030002. Saya Puja Melia Anggraini dengan NIM 223169030006. Dengan adanya kami di sini akan mempraktekkan bagaimana langkah-langkah konseling gizi secara berulang, yaitu terdapat 6 langkah yang akan kami praktekkan. Selamat menonton. Langkah pertama yaitu membangun dasar-dasar konseling. Langkah ini merupakan kunci awal dari sebuah terjadinya konseling gizi yang dimana hubungan antara konselor dan klien. Diharapkan pada proses ini klien mampu mengutarakan masalah apa yang sedang terjadi pada dirinya, serta klien percaya kepada konselor. Kenalkan, nama saya Aulia, saya animasi Jawa. Jadi dengan ibu siapa ya? Saya Mbak Mary. Kalau boleh tahu usia Mbak Mary berapa ya? Saya usianya 20 tahun. Kalau gitu saya panggil Mbak atau Kak saja ya, biar kita lebih akrab lagi. Kalau boleh tahu Kak Mary ini kesibukan apa ya? Saya kebetulan masih mahasiswa. Mahasiswa ya? Semester berapa Kak? Semester 5. Jadi keperluan Kak Mary untuk datang ke sini apa ya Kak? Oh iya Mbak, saya kan di rumah sakit direkomendasikan datang ke sini mengetahui apa pola makan saya terkait konsumsi makanan yang tempat saya makan. Oh seperti itu ya. Kalau saya boleh lihat dulu hasilnya. Nah sebelumnya, jadi Kak Mary tenang aja untuk di sesi ini. Kak Mary itu boleh bercerita apa saja tentang masalah maupun keluhannya. Jadi Kak Mary terbuka saja dengan saya, soalnya untuk privasi atau keamanan Kak Mary ini akan dijaga, akan terjamin bahwa hanya saya sama Kak Mary saja yang tahu. Jadi insya Allah Kak Mary bisa bercerita dengan bebas. Itu. Iya Mbak. Langkah yang kedua, menggali masalah yang sedang terjadi kepada klien atau kita melakukan asesmen. Nah, pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah yang sedang terjadi kepada klien, mulai dari antropometri, fisik klinisnya, biokimia, bahkan riwayat hidup klien maupun riwayat diet klien. Nah, sebelumnya Kak Mary apakah pernah konseling gizi ya? Belum pernah, baru 1 kali. Oh, jadi baru ini pertama ya? Kalau boleh tahu keluhannya apa ya Kak Mary? Ya, saat ini saya bisa nafas, terus mau lupa, begitu kemudian lama. Dan sebelumnya saya tuh menjalani dialisa 2 minggu sekali. Karena diketahui semenjak 3 bulan yang lalu terkena penyakit ginjal. Dan sama dokter disarankan untuk memenuhi tablet gizi di rumah sakit ini. Saya harapkan untuk mengetahui fungsi makan, dan saya berharap bisa membantu mengatasi dan menyembuhkan penyakit saya. Oh, jadi Kak Mary sudah tahu ya apa maksud dari konseling gizi ini, kan membantu Kak Mary untuk proses penyembuhan ya. Jadi saya juga akan berusaha untuk membantu Kak Mary dalam proses penyembuhan ini melalui pola makan. Nah, sebelumnya Kak Mary kan juga tahu ya kalau 3 bulan sebelumnya itu kan didiagnosis penyakit ginjal. Terus saya lihat dari hasil lagi sini itu lebih dijelaskan lagi kalau itu penyakit gagal ginjal kronik. Sebenarnya Kak Mary tahu nggak sih apa itu penyakit gagal ginjal kronik? Oh, baik, saya jelaskan ya Kak Mary. Penyakit gagal ginjal kronik itu penyakit gimana fungsi ginjal itu menurun secara lama, berlangsung lama. Jadi itu berlangsung lebih dari 6 bulan. Makanya itu kenapa dinamakan gagal ginjal kronik. Selain itu,
Itu kan karena ada ureum sama kreatinin yang tinggi juga dari dalam darahnya Kak Meli. Nah, dari keluhan-keluhan yang kami sebutkan tadi itu kan sesak nafas, mual muntah, dan lemas juga ya. Nah, itu termasuk dari tanda gejala gagal ginjal kronik itu tadi. Jadi berdasarkan hasil di sini ya Kak Meli, IMT Kak Meli itu kurus. Nah, sebenarnya Kak Meli itu tahu nggak sih apa itu IMT? Gimana IMT itu apa sih kan? IMT itu indeks status gizi kita ya Kak Meli. Nah, status gizi sendiri itu penggambaran kayak bagaimana penyerapan makanan yang kita konsumsi di dalam tubuh kita. Nah, kalau boleh tahu kebiasaan makannya Kak Meli ini gimana ya setiap harinya? Kebiasaan makannya itu kadang 2 kali sehari, siang sama malam. Kalau pagi itu saya jarang banget makan. Oh gitu ya, jadi kalau pagi jangan banget makan. Nah, kalau untuk sayur dan buah gimana ya Kak Meli? Saya suka makan sayur dan buah. Saya suka makan buah pisang, kacang-kacangan untuk ngemil tiap hari. Oh gitu ya, terus lebih suka ngemil ya Kak Meli, lebih suka untuk mengkonsumsi sayur buah sebagai snack. Langkah yang ketiga, menegakkan diagnosis gizi atau diagnosa gizi. Nah, pada langkah ini kita mengidentifikasi atau menegakkan masalah yang sedang terjadi kepada klien, atau dengan kita menetapkan masalah yang terjadi kepada klien. Yang kedua, kita menetapkan penyebab masalah dari klien, serta kita menetapkan tanda gejala yang sedang dihadapi oleh klien. Nah, selain IMT tadi Kak Meli, kita perlu membahas juga kadar ureum, kadar kreatinin, sama kadar kalium di sini. Di sini itu tertulis tinggi semua Kak Meli. Jadi dengan gambar yang tinggi ini semua menandakan adanya gangguan dari fungsi ginjalnya Kak Meli. Makanya itu tadi Kak Meli didiagnosis gagal ginjal on dokter ya. Oh iya Mbak, saya mau nanya, itu kok bisa tinggi gimana ya Mbak? Oh, ini karena apa ya? Kenapa bisa tinggi ya Kak Meli? Jadi ini tuh karena turunnya fungsi ginjal Kak Meli tadi menyebabkan ureum, kreatinin, dan kalium tadi itu tidak tersaring dengan baik di ginjal. Fungsi ginjal kan untuk menyaring larutan-larutan itu tadi ya Kak. Kandungan-kandungan itu tadi, maka dari itu karena fungsinya menurun otomatis dia tidak dapat bekerja dengan bagus, dia tidak dapat bekerja dengan lancar, akhirnya gagal dalam menyaring zat-zat itu tadi. Selain itu, karena asupan Kak Meli juga, makanan Kak Meli juga. Nah, Kak Meli kan tadi menyebutkan suka pisang, suka kacang-kacangan. Dari dua bahan itu tadi itu tinggi kalium Kak Meli. Jadi dapat menyebabkan tingginya kadar kalium di dalam darah Kak Meli itu tadi. Bisa dimengerti Kak Meli? Insya Allah bisa. Intervensi gizi ada 2 langkah yang akan ditetapkan terhadap klien. Yang pertama, memilih rencana yang dimana akan menentukan rencana apa yang akan ditetapkan terhadap klien, serta klien mampu berkomitmen terhadap rencana yang sudah ditetapkan dan tidak memberatkan klien. Lanjut ya Kak Meli, kita ke perencanaan dietnya Kak Meli. Jadi Kak Meli di sini kan sudah tersedia ya bagaimana cara-cara yang harus Kak Meli lakukan. Nah, sebelumnya saya jelaskan bagaimana diet yang akan dilakukan Kak Meli, terkhusus Kak Meli ini kan lagi hemodialisa ya. Hemodialisa itu harus membatasi konsumsi protein. Nah, di sini yang pertama sudah yang saya bilang tadi, kalium, karena kalium yang tinggi, asupan kalium yang tinggi, maka dari itu di sini Kak Meli membatasi konsumsi kalium seperti pisang, kacang-kacangan. Itu ada lagi nih Kak Meli, dan selain buah-buahan itu ada alpukat, ada daun bayam, ada daun singkong, serta melon kaliumnya juga tinggi ya Kak Meli, jadi harus dibatasi. Nah, untuk bahan makanan yang dianjurkan itu nasi boleh banget mengkonsumsi Kak Meli. Terus ada lontong, bihun, mie, makaroni, jagung, atau makanan yang terbuat dari tepung seperti pasta misalnya. Terus protein itu yang dipilih yang
yang rendah lemak juga ya Kak Meli kalau bisa. Jadi misalnya daging tanpa kulit. Setelah protein tadi juga ada vitamin dan mineral yang harus diperhatikan Kak Meli. Jadi Kak Meli kan suka sayur nih, jadi itu suatu keuntungan bagi Kak Meli untuk menjalankan diet ini. Cuman juga harus dibatasi lagi ya Kak Meli, yang kalorinya tinggi itu jangan dikonsumsi. Seperti buncis, selada, wortel itu masih boleh ya Kak Meli. Lanjut ke bahan makanan yang dibatasi ya Kak Meli, dari sumber protein ini dari kacang-kacangan seperti tahu dan tempe, kacang kedelai maupun kacang hijau. Jadi ini tuh harus dibatasi ya Kak Meli. Terus dari buah dan sayur yang tinggi kalium seperti yang saya sampaikan tadi, serta makanan kaleng atau makanan yang diawetkan itu sangat tidak dianjurkan untuk dikonsumsi selama diet yang akan Kak Meli lakukan, gitu kan? Dari sini Kak Meli memahami. Nah, kalau boleh tidak disebutkan apa yang tadi saya sebutkan, mulai dari yang makanan yang dianjurkan ataupun makanan yang tidak dianjurkan untuk Kak Meli. Iya, tadi makanan yang dianjurkan nasi, kentang, terus makaroni, daging, sayur-sayurnya, kacang hijau, daun singkong, buah-buahannya pisang namun dibatasi dalam mengonsumsinya. Terus makanan yang tidak dianjurkan itu ada tahu tempe, kacang-kacangan, kacang kedelai, kacang hijau, seperti itu. Oke, jadi Kak Meli sekiranya sudah paham lah ya apa yang harus dibatasi dan apa yang harus dikonsumsi. Lanjut, bagaimana cara mengatur diet yang harus Kak Meli lakukan. Memperbanyak makanan yang tinggi kalori nih Kak Meli. Jadi seperti madu itu boleh Kak Meli karena posisi Kak Meli kan juga lemas ya, karena takutnya nanti semakin mengurangi aktivitas Kak Meli. Jadi dengan meningkatkan kalori atau energi yang ada itu boleh mengkonsumsi madu ya Kak Meli. Oke, lanjut ya Kak Meli. Setelah membatasi kalium, Kak Meli juga harus membatasi konsumsi air atau konsumsi cairan ya Kak Meli, karena kan fungsi ginjal lagi menurun ya Kak Meli. Nanti takutnya cairan itu tidak keluar melalui urin, malah justru tersimpan di dalam tubuh Kak Meli yang nanti akan menyebabkan pembengkakan di tubuh Kak Meli maupun pembengkakan di organ-organ yang lainnya. Jadi nanti takutnya malah timbul komplikasi lain Kak Meli. Nah, selanjutnya untuk bahan makanan ini Kak Meli bisa mulai dengan menambah pola Kak Meli makan. Sebelumnya kan 2 kali sehari ya Kak Meli. Ini kalau bisa dinaikkan menjadi 3 kali sehari agar asupan itu tetap normal ya Kak Meli, tidak kurang maupun tidak lebih. Serta untuk selingan bisa 2 kali atau 3 kali selingan ya Kak Meli. Terus untuk bahan makanan itu lebih baik tidak berkuah ya Kak Meli, karena kita juga membatasi cairan. Jadi sebisa mungkin itu makanan tidak berkuah. Seperti Kak Meli bisa mengganti dengan cara dipanggang, ditumis maupun dikukus atau dibakar. Bisa dibantu Kak Meli? Bisa enggak? Jadi ini sebelumnya Kak Meli kan mahasiswa ya, apakah ini Kak Meli mampu atau siap untuk melakukan diet yang akan kita rencanakan ini agar kesembuhan Kak Meli itu bisa lebih cepat lagi? Yang pastinya siap untuk melakukan diet yang dia sebenarnya. Jadi Kak Meli, tadi kira-kira rencana yang akan dilakukan ke depannya oleh Kak Meli. Sebelumnya Kak Meli juga sudah berkomitmen bahwa akan siap melakukan rencana yang sudah kita susun tadi ya Kak Meli. Sebelumnya Kak Meli, apakah ada keberatan tentang rencana yang kita susun tadi Kak Meli? Enggak ada Mbak. Oke, jadi aman-aman saja ya Kak Meli. Nah, kalau bisa, apakah Kak Meli mengulangi hal-hal yang penting yang saya sebutkan tadi? Ya, tadi saya lagi membatasi
kalium, bahan makanan yang mengandung kalium. Terus yang kedua membatasi konsumsi cairan. Betul sekali. Terus yang ketiga pola makan saya. Nah, setelah sekiranya Kak Meli sudah bisa ya mengulangi apa yang saya harapkan, apa yang sudah kita rencanakan tadi. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Tujuannya yang dimana akan mengetahui pelaksanaan intervensi dapat berjalan sesuai komitmen dan pelaksanaan keberhasilan intervensi tersebut. Jadi kita jadwalkan lagi konseling 2 minggu ke depan ya Kak Meli. Sebelum konseling nanti saya akan menghubungi Kak Meli agar Kak Meli ingat bahwa ada jadwal konseling dengan saya. Yang selanjutnya ada mengakhiri konseling atau terminasi. Ada 2 langkah. Yang pertama, mengakhiri setiap sesi konseling, dan yang kedua, mengakhiri semua proses konseling atau keseluruhan konseling. Sampai di sini saja konseling kita hari ini. Saya mohon maaf ya Kak Meli apabila ada kesalahan selama proses konseling ini, baik pengucapan maupun penyampaian saya. Apabila tidak berkenan di Kak Meli, mohon dimaafkan. Dan semoga apa yang sudah kita rencanakan ini dapat terlaksana dengan baik dan tujuan Kak Meli akhirnya bisa tercapai. Baik Mbak, terima kasih. Ya, saya simpulan. Oh ya, ini dia Kak Meli, hasil lainnya bisa dibawa kembali, jadi minggu depan juga bisa dibawa kembali untuk memantau bagaimana perkembangan Kak Meli. Baik Mbak, ini sih. Ya. Hati-hati ya Kak Meli. Oke, itu tadi video yang dapat kita sampaikan, langkah-langkah konseling gizi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun penyampaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.